adik-adik semua yang nanti akan dicoba untuk dikerjakan. Nah, yang bisa mengerjakan duluan nanti boleh menulis jawabannya di kolom chat. Jadi silakan tulis jawabannya di kolom chat seandainya sudah berhasil menjawab soal tersebut. Oke ya, mungkin boleh dites dulu kolom chatnya, silakan ketik halo gitu mungkin ya, supaya mudah-mudahan sih kalau misalkan bisa diketik halo oleh Mas dan Mbak semua, adik-adik. Oke, thank you. Ada Hola juga boleh ya, Hai juga boleh ya. Baik, kita coba dulu. Mudah-mudahan bisa. Nanti setelah ini kita akan mengenal beberapa soal yang nanti akan saya berikan. Nah, dari sini nanti kita akan coba bahas juga soalnya, jadi nggak semuanya, tenang aja kalau misalkan belum paham, nanti soalnya ini juga akan dibahas gitu ya. Nah, kemudian yang adik-adik yang nanti akan berhasil menjawab pertanyaan dengan benar untuk pertama kali, nanti akan ada hadiah yang diberikan gitu ya. Tapi hadiahnya nanti boleh dibantu juga sama Kak Emma di sini, ada Bu Emma, rekan saya yang nanti akan membantu untuk mengontak kalau ada nomor kontak yang bisa diberikan. Di sini mestinya nanti bisa di chat juga ya. Oke, guru boleh ikut nggak? Gimana nih kira-kira Kak Emma? Guru boleh ikut jawab? Boleh Pak, boleh. Boleh ya, boleh. Oke. Nah, baik. Kita mulai sama-sama. Jadi kita akan mencoba ya sebelum nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Sebenarnya saya akan menyampaikan apa itu tantangan Bebras. Jadi tantangan Bebras itu adalah tantangan berpikir komputasional atau computational thinking. Mungkin buat teman-teman adik-adik di SMA yang mungkin pernah ikut Olimpiade komputer untuk tingkat kabupaten atau kota atau mungkin sampai tingkat provinsi, itu akan melihat soal-soal berpikir komputasional. Jadi soal-soal berpikir komputasional adalah soal-soal yang menggunakan pendekatan penalaran logika, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikannya secara sistematis dan terstruktur, dan kalaupun ada matematikanya sebenarnya tidak terlalu rumit, biasanya seperti itu. Oke ya, kita lanjut dengan pembahasannya. Jadi kenapa namanya Bebras? Karena itu adalah bahasa Lituania untuk berang-berang, gitu ya, berang-berang. Karena kenapa sih yang diambil hewannya berang-berang? Karena berang-berang itu adalah hewan yang pekerja keras dan pintar, seperti itu. Oke, kita mulai ke soal pertama. Jadi saya punya 5 soal dan nanti ini sifatnya rebutan. Maksudnya rebutan yang duluan bisa menjawab, tulis di kolom chat ya. Untuk adik-adik dan mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau ikutan juga boleh. Oke, kita mulai dengan soal pertama. Nah, soal pertama di sini bisa dilihat di layar. Judulnya menghubungkan lingkaran. Di sini ada beberapa lingkaran yang di dalamnya berisi simbol dan angka. Nah, tugas kita di sini adalah mewarnai lingkaran-lingkaran pada gambar, dan lingkaran-lingkaran tersebut dihubungkan dengan lingkaran tetangganya yang terhubung langsung dengan garis. Jadi contohnya lingkaran yang ada di sebelah kiri atas, yang ada tanda kurang dari 2, itu artinya dia di sini dihubungkan langsung dengan 3 buah lingkaran lain. Nah, ada 9 lingkaran dan 16 hubungan antar 2 buah lingkaran. Angka yang dituliskan dalam lingkaran menunjukkan jumlah tetangga yang harus diwarnai. Misalnya sebuah lingkaran dengan tulisan sama dengan 3, artinya 3 dari 4 tetangganya harus diwarnai. Dan lingkaran dengan tulisan kurang dari 4, artinya lingkaran tetangga yang harus diwarnai kurang dari 4. Nah, pertanyaannya sederhana, berapa banyak lingkaran yang harus Anda warnai kalau saya punya gambar seperti ini? Silakan dicoba. Di sini ada, layar tidak muncul, udah bisa dilihat mungkin sekarang? Masih tidak munculkah? Sudah muncul ya? Oke, silakan dijawab. Mungkin saya tunggu 3 menit. Oh, di sini pilihannya 4, 5, 6, 7 ya. Nggak ada 18. Kak Emma mungkin boleh cek layarnya, bisa dilihat nggak? Ada yang belum muncul sekarang di peserta? Sih, Pak. Kelihatan soal 1 kan yang menghubungkan Ya, lingkaran.
menghubungkan lingkaran. Soal 1, 6. Oke, ada yang menjawab 6. Oke, jawaban pertama 6. Mungkin 2 menit lagi ya, kita tunggu waktunya. Ini nanti cukup menarik. Jawaban pertama dari Dik atau Mbak Siti di sini. Saya panggilnya Mbak sama Mas mungkin ya, atau Kak boleh lah ya, biar nggak bingung. Kak Siti menjawab 6. Oke, baik. Yang lain masih boleh menjawab. Ini waktunya masih 2 menit lagi. Saya kasih waktunya nggak ini ya, nggak terlalu lama gitu, karena nanti habis ini kita langsung jawab. Ada yang menjawab 6, boleh ya. Kalau misalkan mau menjawab 6 boleh. Tapi pilihan jawabannya 4, 5, 6, 7. Jadi kalau tadi Kak Fatan menjawab 18, lingkarannya juga hanya ada 9. Di sini ada Kak Des menjawab 7, dan kemudian Kak Andira menjawab 4. Oke, ini waktunya 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Saya masih menunggu. Jangan menjawab terlalu terburu-buru, karena soal ini bisa kita analisis. Kakak-kakak semua di sini, adik-adik semua, kita akan coba analisis soal-soal yang ada di sini. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Kalau ada tanda kurang dari 2, artinya di sini saya punya tetangganya dia itu yang harus diwarnai kurang dari 2. Ya berarti hanya 1 yang boleh diwarnai. Entah ini, atau entah itu, gitu ya. Kalau misalkan ada tanda sama dengan 2, berarti ada tepat 2 lingkaran yang diwarnai. Ya, jadi kalau ini mau tidak mau dua-duanya tetangganya harus diwarnai. Nah, waktunya sudah habis ya. Jadi mari kita membahas solusinya. Dari Kak Des menjawab 6, kemudian Kak Andira menjawab 4. Oh, di sini ada Kak Kalya, ada Mbak Kaila yang menjawab 5 gitu ya. Oke. Boleh ya. Ini masih jawabannya masuk Mbak Kalya. Terus ada Mbak Naraya di sini. Nararia, menjawab 5 juga. Oke, ini ada, kita tutup ya, kita langsung bahas ya. Ada berapa banyak lingkaran yang bisa diwarnai dari hal ini? Jadi yang menjawab duluan tadi, mana ini? Sebentar, kok hilang. Oke, saya lanjutkan aja. Nah, kita akan bahas, nanti di chat akan ada rekamannya, akan terlihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar adalah 5, yang tadi telah dijawab, tapi ini jawabannya yang terakhir masuk ya. Oke, gimana cara kita mewarnainya? Jadi kita bisa mewarnainya dengan cara yang perlahan-lahan. Kita warnai dulu yang, kalau saya punya lingkaran yang paling ujung kanan bawah, yang ada tulisan sama dengan 2, kita tahu bahwa tetangganya dua-duanya harus diwarnai. Di sini kita warnai dengan warna hijau. Sebenarnya bebas mau warna apa saja, tapi kita warnai dengan warna hijau. Nah, kemudian kalau yang ada tulisan 4, berarti 4 tetangganya harus diwarnai. Mau tidak mau, yang tulisan 4 yang ada di tengah bagian atas ini, saya harus mewarnai semua tetangganya, yang kurang dari 2, kurang dari 4, kurang dari 1, dan kurang dari sama dengan 4. Jadi nanti saya akan punya yang seperti ini. Nah, di sini saya akan punya 5 buah lingkaran yang diwarnai. Nah, kalau sama dengan 1, di sini artinya kan lingkaran yang diwarnainya yang mana sih? Kalau misalkan, ini sebenarnya cara yang bisa kita lakukan juga ya, Mbak, Mas, dan kakak-kakak semua di sini. Semua lingkaran kalau kita warnai dengan cara yang seperti ini, jadi cara yang cukup mudahnya, itu kalau kita lihat yang sama dengan 2, kita warnai dulu, dan sama dengan 4, kita warnai dulu. Karena ini yang tetangganya banyak ya. Kalau sama dengan 1 kan tetangganya cuma ada 1 yang boleh diwarnai. Kalau di sini kan yang sama dengan 2 dan sama dengan 4 yang lumayan ini. Nah, jika lingkaran yang sama dengan 1 diwarnai, gitu ya, yang ini, dengan demikian gini ya, semua lingkaran sudah memenuhi kriteria di sini. Kita bisa lihat bahwa yang kurang dari 2 berarti kan hanya boleh ada 1 lingkaran yang diwarnai gitu ya, yang diwarnai ini. Kalau sama dengan 1 yang diwarnai ini. Kurang dari 4 berarti yang diwarnai maksimal 3 ya. Di sini 1, 2, 3. Di sini kurang dari 4 yang diwarnai boleh hanya ada 2. Gitu. Jadi jawabannya bisa kita periksa dengan cara yang cukup mudah. Kita lihat bahwa lingkaran-lingkaran tersebut ini nggak mungkin diwarnai sisanya. Kalau misalkan lingkaran yang ini diwarnai, gitu ya. Kalau misalkan kita warna yang ini, maka lingkaran yang ininya nanti menjadi salah, gitu, dan seterusnya.
Jadi kalau misalkan ini diwarnai, ini kan tetangganya kan ada 3 yang diwarnai ya, 1, 2, 3. Kalau yang ini diwarnai berarti yang ini salah. Nah, kemudian lingkaran yang sama dengan 2 kalau kita warnai, maka yang ini jadi salah gitu ya. Nanti yang ini jadi salah karena di sini kan yang 4 ini diwarnainya kan sudah ada 1, 2, 3. Kalau sama ini berarti jadi 4. Yang ini salah nanti ya. Kalau sama dengan 3, yang ini diwarnai. Nah, yang ini nanti jadi salah karena kalau kayak gitu yang diwarnai ada 2, yang kurang dari 4 dan sama dengan 3. Dan sama dengan 4 juga nggak bisa diwarnai. Karena kalau dia diwarnai yang sama dengan 1 di sampingnya itu akan menjadi salah. Nah, ini selamat buat Mbak Kaila dari SMP IT Alfitra. Oke, selamat Mbak Kaila. Yang pertama kali menjawab ya. Sorry, punten Kak Emma, berarti mungkin nomor HP yang bisa dihubungi ya? Siap, Pak. Nanti saya hubungi. Nanti saya silakan infokan. Oke, thank you. Nah, berikutnya kita akan berkenalan dengan soal berikutnya ya. Jadi kakak-kakak, adik-adik itu mohon berkonsentrasi karena kita akan menjawab soal melihat soal yang berikutnya. Oke ya. Sebentar. Nah, baik. Soal yang kedua ini adalah soal tatanan Bebras tahun 2018 yang diambil dari Vietnam. Sebenarnya ini bisa untuk tingkat SMP maupun tingkat SMA. Jadi ceritanya seperti ini, adik-adik dan kakak-kakak semua. Ada 3 sekawan berang-berang yang namanya Bobo, Ali, dan Jan. Jadi ini mereka diwakili oleh karakter sepeda, gitu ya, karakter sepeda, kemudian karakter skateboard, dan ini ada skuter ya. Mereka berada di tempat yang ditunjukkan di sini, oke. Dan mereka mengukur jarak dengan rumus jumlah petak yang mendatar dan vertikal dari posisi masing-masing, yang hanya dapat mengikuti garis dan tidak bisa menyeberangi petak ya. Jadi dia harus menyeberangi petak. Jadi contohnya kalau ada di sini jarak dari tempatnya Ali, gitu. Ali itu yang skateboard ini ke segitiga itu adalah 6. Caranya gimana sih? Saya punya 1, 2, 3 ini ya, mendatarnya itu 3, ke atasnya itu 3, berarti jaraknya 6. Jadi nggak boleh loncat diagonal, nggak boleh ya. Bolehnya dia vertikal atau horizontal. Kemudian contohnya lagi kalau misalkan saya punya yang ada Jan, gitu ya, Jan ke tempat yang lingkaran itu jaraknya 3 gitu ya. Kemudian kalau Jan ke yang merah berarti jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, mereka Bobo, Ali, dan Jan ini berencana untuk bertemu di suatu tempat. Dan tempatnya itu adalah tempat yang ada di antara 4 karakter ini, yaitu persegi, atau lingkaran, atau segitiga, atau belah ketupat gitu ya. Nah, pertanyaannya sederhana, mereka harus bertemu di mana sih supaya setiap berang-berang tadi bergerak paling sedikit dari posisi masing-masing. Supaya mereka tidak kelelahan, aduh ini jangan dong terlalu jauh. Jadi mereka mencari tempat yang paling efisien. Nah, kira-kira posisinya di mana? Di segitiga A, atau persegi B, lingkaran C, atau belah ketupat D. Ada 4 pilihan, silakan dipilih. Oke, thank you. Oke, ini Mas Fatan sudah menjawab. Mas Fatan menjawab D. Ini oke, ada Mas Dimas yang menjawab D. Oke, ini sabar ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Tenang saja. Oke, ini jawabannya macam-macam nih. Ada yang jawab, oh ini tiba-tiba banyak C nih. C. Tadi Mas Fatan. Yang pertama kali menjawab C itu adalah Mbak Kia dari kelas 8A di SMP IT Alfitra. Sisanya sama, ini C semua. Oke, tenang adik-adik semua ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Nah, dibahas. Sekarang kita bahas. Oke, ini caranya bagaimana sih? Sebenarnya kita bisa mencari jarak yang paling dekat itu dengan menghitung jaraknya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita hitung satu-satu ya. Kalau misalkan kita memilih segitiga seperti apa, kita memilih lingkaran seperti apa, kita memilih belah ketupat seperti apa. Jadi jawabannya benar memang C. Nah,
Yang segitiga ini kalau misalkan kita hitung ini akan salah karena jaraknya yang sepeda ini saya lupa tadi namanya di sini katanya Bobo Ali dan Jan ya, tapi terserah lah kita pakai sepeda, skuter dan skateboard gitu ya. Yang sepedanya ini jaraknya jadi 4, 1 2 3 1 2 3. Oh ini 3 ya, sorry. Yang ini 4, 1 2 3. Oh ini 6, sorry. 1 2 3 4 5 6. Yang ininya 1 2 3 4 ya. Yang sepeda skuter ini 4 jaraknya ke segitiga, yang sepeda jaraknya 3, yang skateboard jaraknya 6. Jadi 13 totalnya. Gitu ya. Cara ngitung jaraknya kan gitu tadi. Kemudian kalau yang persegi gimana? Yang persegi itu ternyata caranya sama. Jadi kita hitung kalau misalkan yang ini gimana sih yang di atas ini yang skuter. Jaraknya 4 ya. 1 2 3 4 gitu ke sini. 1 2 3 4. 1 2 3 4 gitu ya. Kemudian jarak dari yang ini gimana yang sepeda ke yang persegi. Ini juga 3 ya di sini ya jaraknya. 1 2 3. Nah, ini jaraknya boleh dihitung dengan cara yang banyak, tapi cara yang seperti apapun pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Nggak mungkin beda gitu ya. Karena mau ke atas dulu terus ke kanan, atau ke kanan dulu terus ke atas, atau mau selang-seling, itu jarak terpendeknya pasti akan sama. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini 15 ya. Ini bisa dihitung sendiri, tapi caranya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, totalnya 8. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 8. Yang ini itu jaraknya, nah ini sorry, ini salah ketik. Ini 4 ya maksudnya. 4. Ini shift-nya ke pencet. Nah, ini kalau ke yang sini, ke lingkaran, ini jaraknya ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini 1, 2, 3. Dan yang ininya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya 12. Dan yang bagaimana dengan yang ini? Yang belah ketupat, itu kalau dihitung, yang atas itu jaraknya 4, yang ini jaraknya 4, sepeda 4, skuter 4, kemudian skateboard jaraknya 5. Yang paling pendek yang mana? Ya, yang lingkaran gitu ya tadi ya. Oke, ini tadi jawaban pertama yang betul itu adalah Mbak Kia. Nah, ini silakan informasikan nomor HP-nya Mbak Kia. Oke. Ya, masih semangat ya. Ini baru 2 soal. Masih ada 3 soal lagi, adik-adik semua. Oke, nanti yang barusan jawab benar dan sudah saya chat, nanti tolong diinformasikan nomor HP-nya supaya nanti dihubungi oleh kakak-kakak di Biro Babras Universitas Telkom. Masih semangat ya semuanya. Oke, berikutnya kita akan membahas soal berikutnya, soal ketiga. Jadi yang barusan bisa menjawab, maksud saya yang barusan belum bisa menjawab, bisa coba untuk menjawab. Oke. Nah, ini kita akan menuju ke soal berikutnya. Sabar. Oke ya. Nah, judulnya adalah Infinite Ice Cream. Ini sebenarnya soal yang diberikan di tingkat SMP maupun di SMA. Dan soalnya seperti ini. Ada 2 stand atau kios berjualan es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Jadi ada yang warnanya merah, kemudian kuning, ungu, dan hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Pertama kita mulai dengan corong yang warnanya yang kosong ya. Jadi cone, es krim cone yang kosong. Kemudian ambil sembarang warna random, tambahkan 2 bulatan yang warnanya sama. Jadi harus tambahkan yang warnanya sama dulu 2. Kemudian tambah 1 bulatan yang warnanya berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian jika tingginya sudah sesuai baru berhenti. Jika belum kembali ke langkah 1. Jadi 2 bulatan yang warnanya sama, kemudian 1 bulatan berbeda, kemudian 2 bulatan warna sama lagi. Sama di sini maksudnya 2-nya itu harus sama. Boleh beda warna sama yang sebelumnya, tapi yang jelas yang berurutan itu 2 warnanya harus sama. Kemudian pertanyaannya, kalau seandainya es krim pada stand yang kedua tadi tidak mengikuti instruksi yang ini,
mana sih di antara 4 pilihan es krim A, B, C, D ini yang dijual sama stand kedua. Jadi stand kedua itu adalah stand es krim yang tidak mengikuti langkah-langkah ini, gitu ya. Jadi yang mana yang dijual sama stand kedua? Kalau stand pertama mengikuti langkah-langkah ini, kalau stand kedua tidak mengikuti langkah-langkah ini. Kira-kira yang manakah itu, gitu ya. Jadi ada yang A itu merah, terus habis itu 3 hijau, 1 ungu, kuning. Kemudian di sini ini hijau, kemudian merah, kemudian ungu, kemudian kuning. Di sini kuning, merah, kemudian ungu, kemudian kuning, hijau. Di sini merah, hijau, kuning, ungu. Oke, udah ada jawaban masuk banyak. Jawabannya yang A katanya. Di sini area ini di sini ada jawaban pertama tadi yang masuk dari Kak Atalia Hayu itu adalah B. Kemudian ada Mbak Andira jawab B juga, Mas Zulfans itu menjawab D, Mas Dimas menjawab A. Nah, kita lihat jawaban yang benar yang mana. Ada yang menjawab A, banyak nih di sini. Yang menjawab B juga ada. Yang C nggak ada ya, yang jawabannya C nggak ada. Oke, baik. Kita bahas bareng-bareng. Jadi yang dijual sama stand kedua adalah yang tidak mengikuti langkah-langkah ini. Jawabannya itu adalah jawabannya yang B. Oke, berarti di sini yang benar tadi itu pertama adalah mana di sini? Oke, Mbak Atalia, Kak Atalia Hayu. Oke, wow, keren nih. Ini yang benar ya, nanti kita bahas. Kenapa sih bisa yang B? Kita bahas ya. Kenapa yang B? Ini satu-satunya es krim yang tidak jelas mengikuti instruksi yang tadi. Dimulai dengan benar, karena mengikuti 2 yang warnanya sama gitu ya. Diikuti 1 rasa yang berbeda, tapi kemudian menambahkan 2 sendok rasa yang berbeda yang seharusnya nggak diikuti gitu. Jadi dimulai dengan benar, karena benarnya itu kan tadi nambahin 2 rasa dulu ya. Diikuti oleh sebuah rasa yang berbeda. Kemudian menambahkan 2 sendok yang rasa berbeda ketika seharusnya menambahkan 2 sendok rasa yang sama. Jadi nggak bisa seperti itu. Kalau misalkan mau di sini nanti ya ditambahkannya nggak mungkin si warna ungunya itu keluar di situ. Karena aturannya tadi seperti itu ya, adik-adik semua, bahwa aturannya itu ambil corong kosong, ditambahkan 2 bulatan sama, 1 bulatan berbeda, dan ini diulang-ulang sampai tingginya itu memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi itu yang mana sih? Yang seperti ini. Karena dia dimulai dengan benar tadi, dengan menambahkan 2 rasa yang sama diikuti oleh sebuah rasa yang berbeda, kemudian menambahkan 2 sendok yang berbeda. Di sini nggak bisa nih, kecuali kalau mungkin ditambahin sama merah gitu ya, merah dua-duanya masih oke. Tapi di sini tiba-tiba muncul ungu, kan nggak boleh kayak gitu. Harus langsung 1 2 1 2 1 2 1 dan seterusnya. Walaupun nanti yang satunya itu ada yang boleh sama kayak yang ini nih. Ini kan 2 1, nah 2-nya sama lagi kayak ini nggak apa-apa. Tapi yang jelas setelah 2 1-nya itu mungkin di sini berbeda sama yang di awal, karena dia nggak ngejelasin warna berbedanya itu, yang penting kayak gitu. Nanti 2 sama, 1 beda, dan diulang-ulang. Oke, ada pertanyaan lagi di sini nggak ya? Jadi kalau yang di sini tidak mungkin, jawabannya kita dapat yang B. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini adalah soal keempat. Pak Arzaki, ada Ya. komentar dari Pak Erita di kolom chat, Pak. Oh, baik. Pertanyaannya adalah harusnya diinstruksikan kembali ke langkah 2, bukan ke langkah 1. Ke langkah 2, bukan ke langkah 1. Oh iya, benar. Di sini salah sepertinya soalnya. Kalau mulai ke corong kosong lagi nggak mungkin ya. Karena kalau corong kosong lagi nanti ada corong kosong di sini. Ini soalnya lupa, ini pembuat soalnya. Terima kasih, Kak Des. Oke, baik ya, kita lanjut ya ke soal berikutnya.
Nah, di soal ini kita akan bermain dengan kartu. Jadi adik-adik dan kakak-kakak semua pasti pernah main sama kartu ya. Terdapat 5 kartu yang diletakkan berderet. Setiap kartu berisikan lambang hati dalam jumlah tertentu. Dari kiri ke kanan secara berurutan 16, 8, 4, 16, 8, 4, 2, dan 1 hati. Jadi di sini 16 ya. Di sini ada 16 hati. Di sini ada 8 hati. Kemudian di sini ada 4 hati. Ini sengaja kartunya dibalik ya. Ini sengaja kartunya dibalik. Jadi bayangkan aja kalau nggak dibalik, ini ada 1, ada 2, ada 4, ada 8, ada 16. Tapi karena kebanyakan kalau ditulis 16-nya ada hati-hatinya, ya, pokoknya bayangkan seperti itu. Nah, di bagian bawah kartunya ada angka 0 atau 1. Angka 1 ditulis kalau kartunya di atasnya terbuka. Jadi contohnya ini ya, kita melihat yang ada 8 hati, dan ini karena kartunya terbuka kita bisa lihat ada angka 1. Kemudian yang lainnya tertutup, berarti saya punya 0 di sini. 0 itu artinya kartunya tertutup, 1 terbuka, 0 tertutup. Kemudian angka-angka yang tadi, angka 1 dituliskan jika kartu di atasnya terbuka, angka 0 dituliskan jika kartunya tertutup. Kartu-kartu dapat digunakan untuk membangkitkan kode-kode untuk angka. Contohnya, kalau saya punya 9 hati, nah di sini ya, saya punya 9 hati, itu kodenya 01001. 01001 di sini ya. 01001. Nah, itu kalau 9 hati. Ini kan hatinya ada di sini ada 8 hati, di sini ada 9 hati, kodenya 01001. Oke ya. Nah, pertanyaannya, di sini nggak ada pilihannya nih, tapi harus diketik aja nanti. Pertanyaannya adalah, kalau saya punya 26 hati, itu nanti kodenya harusnya seperti apa? Oke ya, coba diketik saja. Oke, ini udah ada jawaban banyak. Dari Kak Des, 11010. Kemudian Mas Dimas, 11010 juga. Mas Mbak Nararia, 11010. Oke, jawabannya mirip-mirip semua ya. Gimana caranya sih cara dapat ini gitu ya? Kayaknya jawabannya ini benar nih dari Kak Des nih. 11010. Kayaknya ya. Ini kan karena kayak kok jawabannya sama semua. Nah, gimana caranya? Ya, kita bahas di soal yang keempat ini. Jawaban yang benar ya, 11010. Karena si hati tadi ditempatkan di kartu sehingga hanya ada 1 hati pada hati ditempatkan di kartu sehingga hanya ada 1 hati pada kartu sebelah kanan, dan setiap kartu di sebelah kiri sudahnya mengandung 2 hati. Maka hati tadi itu pasti totalnya ada 1, 2, 4, 8, 16 gitu ya. Nah, kalau misalkan mau 26 itu gimana sih? Nah, mau 26 berarti kan kita bisa memperoleh dengan cara, di sini berarti ada 16 dulu nih. Ada 16 di sebelah sini, kemudian ditambahkan dengan 8 berarti totalnya ada 24 ya. Kalau di sini ada 16, di sini ada 8 berarti totalnya sudah 24. Nah, itu berarti depannya udah 1, 1. Nah, 26 itu diperoleh dari 24 ditambah 2. Berarti yang di sini isinya 1. Jawabannya berarti 11010. Dan tadi jawabannya Kak Des benar, 11010. Oke. Oke. Ya, ada pertanyaan mungkin dari adik-adik semua di sini? Ini soal untuk tingkat SMA dari Ceko, dari Republik Ceko yang ya di sini soalnya seperti itu. Ini soal keempat. Oke. Terima kasih untuk Kak Des yang sudah menjawab dengan benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal terakhir untuk membahas di sesi ini. Soal kelima, ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas. Dan ini adalah soal yang diambil dari soal yang ada di Malaysia. Jadi ini tantangan bebas di Malaysia.
Nah, Jack si berang-berang menggulirkan sebuah dadu sepanjang jalan tanpa pergeseran. Untuk memindahkan dadu dari satu petak ke petak berikutnya, Jack memutar dadu sepanjang pinggir yang ada di perbatasan antara dua petak. Dia melakukan 9 kali sampai dadu mencapai petak yang warnanya hijau ada bulatan putihnya. Nah, pertanyaannya kayak gini ya. Sisi dadu dengan berapa titik yang ada di dasar dadu pada saat dadu mencapai petak hijau di ujung sini. Gitu. Pertanyaannya itu. Oke, ada satu informasi lagi yang akan saya berikan. Di sini si dadu ini jumlah antara sisi yang saling berseberangan itu adalah 7. Ini nggak lupa ditulis kayaknya di sini. Jadi kalau misalkan di sini di atasnya itu 6, maka di bawahnya 1. Itu ya, di atasnya 6, di bawahnya 1. Kemudian saya punya di kanan itu 3, berarti di kirinya itu 4. Kemudian di depan itu yang terlihat itu 5, di belakangnya itu berarti 2 gitu ya. Berarti 3, 4, yang sebelah kanannya 4, sebelah kanannya 3, sebelah kirinya 4 maksud saya. Atasnya 6, bawahnya 1. Kemudian depannya 5, belakangnya 2. Karena ini enggak kayaknya belum disebut. Oke. Di sini jawabannya dari Mas Mbak Andira menjawab A, 3. Mbak Dini juga menjawab A. Oke, ini Mbak Andira duluan ya yang menjawab ya. Kita yang lain ada yang menjawab. Oh, Mbak Andira di sini jawabannya A atau 4? Ini yang diambil yang pertama ya, yang A ya, jawaban 3 gitu ya. Jawaban yang diambil adalah jawaban Mas Fatan menjawab 4. Oke. Nah, ini kalau misalkan dikerjakan dengan pakai bayang-bayang itu, ini yang benar yang mana sih? Oh, ini yang Mbak Andira kayaknya jawabannya diganti dari A ke 4 nih. Oke, karena banyak yang 4. Mbak Dini itu menjawab A gitu ya. Ini Mbak Dini yang nggak ngeganti jawabannya sama sekali. Berarti saya anggap Mbak Dini menjawabnya A itu maksudnya 3 ya? Atau apa? Mungkin yang saya ambil yang jawaban angka ya. Ini kan bukan jawaban, nggak ada ABC-nya nih. Jadi jawabannya 4, 3. Nah ini Mbak Dini menjawab A. Saya nggak tahu A itu maksudnya apa. Tapi di sini pada menjawab 4 ya. 4. Jadi di sini yang belum terlihat itu adalah yang informasinya belum ada di informasi soal ini, yang saling berseberangan itu nilai totalnya 7. Berarti di belakangnya 5 ini ada 2, di kanannya 3 itu ada 4, dan di bawahnya 6 itu ada 1. Oke. Jawaban yang benar itu adalah 3. Gitu ya. Jawaban yang benar adalah 3. Duh, maaf nih, nggak ada yang benar. Nggak apa-apa ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi yang tadi barusan saya sebut ya, pada mulanya sisi dengan 1 titik yang berlawanan. Nah ini kalau misalkan kita mengawang-awang, itu agak sulit untuk kita selesaikan. Karena kalau misalkan kita awang-awang, ya aduh ini bingung nih, dadunya posisinya seperti apa dan bagaimana. Nah caranya yang cukup mudah itu adalah dengan melakukan tracing seperti ini. Nah ini kita bisa melihat ada berapa langkah, ada 9 langkah, arah geraknya kemana. Jadi arah geraknya itu kita buat ya. Jadi atas ke depan, ini maksudnya ke depan ya, ke depan, ke kanan, ke belakang, ke kanan, ke belakang. Karena sesuai sama arah yang ada di sini. Ke depan, kanan, belakang, kanan, belakang, gitu ya, seperti itu. Kalau saya punya dadu-dadunya kan sebenarnya paling enak itu kita lihat posisi yang terlihat aja tadi. Jadi posisi yang 3, posisi yang 5, sama posisi yang 6. Nah, awalnya itu posisi yang 3 itu kan tadi ada di sebelah kanan, kemudian 5-nya itu ada di depan, 6-nya ada di atas. Kalau diputar ke depan, yang kanan akan tetap di kanan. Ya kan, yang kanan akan tetap kanan, yang di kiri tetap ke kiri. Yang di atas nanti dia akan berpindah ke belakang, yang di belakang akan pindah ke bawah, yang di bawah akan dipindah ke depan. Jadi setelah 3 langkah,
setelah 3 langkah kita akan punya yang seperti ini. Itu ya, karena ini kebetulan langkahnya kan ke depan terus-terusan nih. Ke depan terus-terusan ya. Jadi memang paling enak dibuat pakai tabel untuk teman-teman semua. Ini sampai di sini ya. Nah, setelah di sini itu kita punya gerakan yang berbeda. Ini semuanya geraknya ke kanan. Nah, kalau geraknya ke kanan seperti apa? Yang asalnya nanti Nah, ini posisinya akan berubah. Yang awalnya di kanan akan jadi di bawah. Ini bisa dibayangkan cukup sekali aja. Tapi nanti seterusnya kalau gerakannya sama kurang lebih seperti itu. Yang awalnya di kanan nanti jadi di bawah. Yang awalnya di bawah jadi di kiri. Kemudian yang awalnya di depan akan tetap di depan. Karena dia digerakannya ke kanan ya sekarang ya. Dan kemudian bawah jadi kiri, kemudian yang kiri nanti jadi atas, yang di depan tetap di depan. Nah, 2 kali itu diputar. Nah, kayak tadi di sini ya, 2 kali diputar. Nah, setelah itu kita ke belakang. Nah, kalau ke belakang berarti gerakannya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, berbedanya gimana? Ini berarti porosnya kan yang kanan sama kirinya. Kirinya akan tetap di kiri, gitu ya. Kirinya akan tetap di kiri. Yang atas jadi di depan, yang depan jadi di bawah. Saya punya itu. Kemudian dibelokkan ke kanan. Nah, ketika dibelokkan ke kanan, saya punya porosnya berarti nanti pakai depan belakang. Yang depan tepat depan, yang di depan tetap di depan, yang di belakang tetap di belakang. Nah, di sini berubah ya. Jadi yang kiri jadi ke atas, yang bawah jadi ke kiri. Kemudian diputar lagi ke belakang, berarti porosnya pakai kanan kiri, yang kiri tetap di kiri, yang depan jadi di bawah, yang bawah jadi di belakang. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat mana sih yang ada di bawah? Yang ada di bawah ya si 3 ini. Gitu. Ini nanti di-share nggak? Nanti akan di-share ininya ya untuk Mas dan Mbak yang ada di sini. Oke. Gimana rasanya soal-soalnya? Ada komentar mungkin? Oke, ini adalah soal-soal tantangan Bebras yang akan dihadapi. Nah, sekarang saya akan menceritakan dulu apa sih itu tantangan Bebras dan bagaimana sih cara ikutnya dan macam-macam sebagainya gitu ya. Jadi barusan kita membahas soalnya bervariatif ya. Ada 5 buah soal. Memang soal yang terakhir itu soal yang paling sulit memang untuk tingkat SMA gitu ya. Nah, soal-soal lainnya itu ada buat tingkat SMA maupun tingkat SMP yang barusan saya bahas. Sekarang saya akan membahas biar nggak terlalu kelamaan. Sebenarnya tantangan Bebras itu makhluk apa dan bagaimana cara apa yang akan kita hadapi di sini. Bentar. Saya share screen. Oops, sorry. Stop share. Bentar. Oh ini. Tantangan Bebras. Sorry, saya izin share slide yang berikutnya. Nah, ini kebetulan di slide ini dibuat oleh rekan saya, Kak Sally, yang juga mengajar di Universitas Telkom. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal. Nah, yang pertama, tantangan Bebras itu adalah tantangan berpikir komputasional yang sebelumnya tadi telah kita lihat ya, cara soal-soalnya seperti apa, cara mengerjakannya seperti apa. Jadi sama sekali kalian di sini adik-adik dan kakak-kakak maupun bapak ibu guru, pendamping maupun orang tua, soal-soal yang ada di sini sangat bermanfaat untuk anak-anak Indonesia dalam hal untuk meningkatkan kemampuan problem solving skill atau kemampuan memecahkan masalah. Nah, ini memang soal-soal yang tidak diajari secara langsung di sekolah, tapi sangat esensial. Nah, tadi kenapa pakai Bebras? Karena Bebras itu adalah bahasa Lituania untuk berang-berang yang artinya kawan yang pekerja keras dan pintar. Dan nah ini tantangan Bebras itu sendiri nanti bisa diikuti di tantanganbebras.ipb.ac.id dan pendaftarannya nanti bisa dilakukan secara kolektif oleh sekolah masing-masing yang akan mendaftarkan ke Biro Telu. Di sini nanti kita akan memberikan sebuah pelatihan buat siswa-siswa. Jadi yang tadi nanya boleh nggak sih pembahasannya di-share? Sebenarnya kita punya banyak hal yang bisa diperoleh dan nanti ada soal-soal latihan yang bisa dikerjakan, gitu ya. Nah, timeline-nya kurang lebih untuk SMP ini lombanya 9 November, SMA 10 November. Nanti ya, ini udah bulan November, jadi 1 minggu lagi. Nah, nanti bisa dicoba di sini, tantanganbebras.ipb.ac.id untuk percobaan akun, itu antara tanggal 3 sampai tanggal 5 November. Ini sekarang masih dalam proses pendaftaran dan
selain di tantangan Bebras ini, kalian juga bisa nyoba soal-soal yang sudah dibuat dan dikompilasi dari Bilotelio sebelumnya. Nah, latihannya nanti di onlinelearning.telkomuniversity.ac.id yang sudah kami berikan informasinya ke Bapak Ibu guru dari adik-adik sekalian. Jadi kalau mau ikutan ini, nanti tolong sampaikan ke Bapak Ibu gurunya juga, karena Bapak Ibu gurunya nanti yang akan membantu dalam rangka memberikan akses ke website ini. Nah, ini yang ada di sini aksesnya dibuka terus-terusan ya, bebas ya, karena memang tujuannya kan buat latihan. Nanti kalau mau tahun depan ikutan tantangan Bebras lagi juga bisa disiapkan. Nah, seberapa sulit sih soal-soalnya di e-learning yang kami sediakan atau yang nanti dicoba di Telly itu soalnya banyak. Karena latihan itu lebih banyak daripada tantangan sebenarnya. Tapi kalau nanti tantangan sebenarnya, itu waktunya hanya 45 menit, dan soal yang diberikan hanya 15 soal. Jadi kalau misalkan dihitung pukul rata, ya satu soal dikerjakan rata-rata 3 menit. Mungkin ada yang lebih lama, mungkin ada yang lebih cepat, tergantung sama tingkat kesulitan soal-soalnya. Dan itu aturannya untuk tingkat SMP maupun tingkat SMA kurang lebih sama. Tapi tingkat kesulitan soalnya tentu yang berbeda gitu ya. Karena kalau SMA mungkin nanti diberikan soal-soal yang kayak dadu barusan, itu adalah soal untuk tantangan Bebras dari Malaysia. Nah, untuk percobaan nanti ada 15 soal, 45 menit, maksimal 3 kali. Di sini kalian bisa mencoba soal-soal tantangan Bebras dari tahun-tahun sebelumnya yang ada di tantanganbebras.ipb.ac.id. Kalau yang ada di e-learning kami, itu bebas dicoba mau berapa kali pun ada, sampai akhir tahun, nanti sampai akhir November juga masih bisa diakses untuk nyoba-nyoba gitu ya. Reward-nya ini totalnya 4 juta rupiah. Kalau yang hari ini kan mungkin hadiahnya nggak terlalu besar, tapi cukup lah. Nanti kalian akan dapat dalam bentuk e-money, entah itu GoPay atau link aja atau OVO gitu ya. Nanti akan dihubungi juga oleh panitia. Nah, reward tantangan Bebras untuk peraih skor tertinggi di tantangan Bebras khusus yang mendaftarkan dengan Biro Bebras Universitas Telkom, nanti akan memperoleh uang tunai masing-masing 500.000, 300.000, dan 200.000 rupiah untuk top 3. Ini untuk top 3 dari 4 kategori ya, mulai dari si kecil, siaga, penggalang, dan penegak. Nah, untuk yang SMP ini jangan khawatir karena nanti akan berkompetisi dengan teman-temannya yang levelnya sama SMP atau MTS gitu ya, nggak akan digabung sama yang SMA. Gimana kalau misalkan nanti ternyata tahun ini saya ikutan tantangan Bebras untuk SMP dan soalnya mudah, boleh nggak nanti saya masih SMP nih tapi tahun depan ikut yang SMA gitu ya, ikut yang SMP aja dulu ya. Jadi nanti yang ikut SMA-nya ketika SMA. Nanti selain itu juga peserta akan memperoleh e-sertifikat dari Bebras Indonesia gitu. Nah, pengumumannya gimana sih? Ini pengumuman tentang Bebras 2022. Sorry, itu salah angkanya. Jadi tantangan Bebras tahun 2022 pengumumannya itu adalah nah ini akan dipublikasikan di bebras.org.id setelah semua exception itu ditangani, karena di sini kejujuran itu penting ya. Jadi walaupun lombanya online dilakukan mungkin dari sekolah atau dari rumah, tetap harus jujur. Sertifikat akan mencantumkan nilai jika nilainya 50 ke atas. Jadi siapapun yang berpartisipasi akan dapat sertifikat, tapi kalau misalkan adik-adik ingin di sertifikat itu ada nilainya, ya berarti nilainya harus 50 ke atas. Jadi artinya dari 15 soal ya harus bisa mengerjakan minimal 8 soal dari 15 soal yang ada. Sertifikat itu nanti akan dikirimkan lewat email masing-masing. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa di bit.ly/bc 2022-telkom. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti ditanyakan. Gimana kalau listrik mati ketika mengerjakan dan siswa terhenti? Jika saat listrik hidup masih dapat melanjutkan lomba, maka oke. Jika saat listrik hidup kembali, nanti sesinya ternyata udah habis, tolong lapor ke biro disertai bukti bahwa listrik mati. Misalnya sudah menghubungi penyedia listrik agar nanti dapat sesi susulan.
lamanya listrik mati akan menjadi pertimbangan. Oleh sebab itu tolong menyertakan data lengkap kapan listrik mati. Sebagai antisipasi, ya lakukan lomba di lokasi yang aman jika listrik mati. Contohnya sekolah ya. Contohnya sekolah, jangan mengerjakan di rumah mungkin. Kemudian kalau pakai laptop itu baterainya tolong dipastikan dalam kondisi tercharge penuh gitu ya, atau mungkin cukup. Nah, internet terputus-putus. Gimana kalau nanti internetnya putus-putus? Pada umumnya tidak masalah, walaupun siswa akan kehilangan waktu, tapi kalau terputus-putusnya cuma sekali beberapa detik atau maksimal 30 detik, kayaknya nggak jadi masalah. Untuk ini panitia nggak bisa ngasih pengecualian ya, karena yang membedakan tantangan Bebras di sini adalah Bebras Indonesia, bukan dari Telyu. Tolong nanti jika memang kondisinya kurang memungkinkan untuk melakukan tantangan Bebras di tempatnya masing-masing, bisa cari tempat yang kondisinya lebih memungkinkan, yang ada internet alternatif atau cadangan. Nah, kalau HP atau laptopnya gimana, terganggu ya kami di sini juga tidak bertanggung jawab atas waktu yang hilang kalau seandainya baterai atau ada restart otomatis dari laptop gitu ya. Sebagai tindakan pencegahan, tolong disiapkan baterainya cukup, cek perangkatnya agar tidak terjadi auto restart, nonaktifkan fitur auto update dan lain sebagainya, gitu ya. Dan gimana kalau soalnya aneh? Nah, ini juga banyak pertanyaan. Sebenarnya gini, soal-soal yang ada di tantangan Bebras itu sudah melalui proses pengujian atau review ya gitu ya. Jadi kita sudah ulas juga. Yang bikin soalnya apakah dosen-dosen Telyu? Bukan, ada tim khususnya, tapi dosen Telyu mungkin bisa berpartisipasi. Karena tidak ada sesi tanya jawab, maka kalau misalkan nanti ada soal yang aneh bisa lewati saja, nggak usah dikerjakan atau dikerjakan sebisa mungkin sepengetahuan adik-adik semua, gitu ya. Nah, kalau tombol next nggak bisa ditekan, coba tekan F5 atau refresh page nanti ya. Kemudian apakah kendala teknis baik dari listrik maupun koneksi peserta dapat menyebabkan ya apakah memungkinkan untuk pengulangan pengerjaan gitu ya? Sebenarnya enggak sih, karena ya otomatis nanti jawabannya juga akan tersimpan setiap 1-2 menit sekali. Jadi jangan khawatir kalau misalkan hampir sesinya berakhir terus internetnya putus gitu, itu tetap masih bisa diakses. Nah, tidak sempat melakukan finish gitu ya, sistem otomatis akan menyimpan jawaban kalian. Jadi jangan khawatir di sini. Apa kalau misalkan selesai duluan? Ya boleh sih, cuman coba dicek lagi ya, karena apa namanya nanti biasanya juga kalau misalkan ada yang skornya sama nih, misalkan sama-sama tinggi, skornya sama-sama 100, yang dapat hadiah juara 1 yang mana? Yang bisa duluan ngerjain. Tapi memang biasanya susah ya kalau misalkan kita ingin menjawab semua soal dengan benar. Jadi tolong hati-hati dan boleh diperiksa lagi. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada sesi pertanyaan mungkin, Bu Emma, Kak Emma? Boleh, Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, baik dari Bapak, Ibu, guru pendamping, orang tua, maupun dari adik-adik sekalian. Silakan langsung open mic, langsung bicara, mau lewat kolom chat juga boleh jika ada pertanyaan. Sebagian sudah ada yang nanya di kolom chat dan sudah saya jawab, Pak Arzaki. Oke. Sinyal, terus pusing tapi seru. Mungkin buat adik-adik yang tingkat SMA, kalau misalkan pernah atau ada info terkait Olimpiade komputer, soal-soal Olimpiade komputer untuk tingkat awal, kayak tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten kota, itu mirip seperti soal-soal tantangan Bebras. Jadi tidak perlu bisa membuat program dan lain sebagainya, walaupun isinya berpikir komputasional. Jadi adik-adik di sini bisa banyak berlatih sebenarnya dari soal-soal itu, atau kalau misalkan mau berlatih di tempat yang telah disediakan. Apakah PowerPoint yang tadi akan di-share? Ya, nanti akan kami share setelah diedit. Karena ada yang
Wah, ini dari Kak Des ada pertanyaan. Mungkin Bu Emma yang bisa jawab ya. Reward yang ratusan ribu untuk pelaksanaan Oh, atau ketika latihan? untuk pelaksanaan Ya, salam. pada saat reward yang total 4 juta itu pada saat setelah menyelesaikan tantangan Bebras, Pak Des. Itu ada pertanyaan lagi dari Dimas, kapan akan diadakannya menjawab soal? Oh, ada sesi ya? Sesuai sesi yang diisikan di forum registrasi, Dimas. Dimas mengisi di sesi A misalnya, Dimas itu mengisi di sesi D ya? Berarti mulai 2:30 sampai selesai. Nanti aksesnya sesuai sesi ya. Betul. Jika memang ternyata tiba-tiba belum pulang sekolah atau jam sekolahnya masih lanjut sampai jam 4, silakan menghubungi panitia untuk dibukakan sesi di luar sesi yang sudah pernah diisikan. Jadi gabung ke grup Telegramnya ya. Oke. Oh ya, ini untuk Kak Des juga yang tadi yang 4 juta itu untuk hari pelaksanaan itu dari Biro Tell You. Jadi dari Biro Tell You hadiahnya. Oh ya, mungkin ada yang tanya apa sih benefitnya ikut ini selain apa namanya? Selain dapat hadiah mungkin atau dapat pengalaman. Intinya ini akan sangat baik untuk melatih kemampuan kalian dalam memecahkan permasalahan atau problem solving. Oke, masih ada pertanyaan? Karena sudah pukul 17.28. Hadiah dari Bebras Pusat juga adakah? Nah ini Bu Emma mungkin bisa jawab, ada nggak hadiah dari Bebras Pusat? Tidak ada Pak Des. Tapi yang dari Bebras Pusat itu sertifikat yang ada nilai atau tidak ada nilainya. Jadi itu langsung dari Bebras Pusat sertifikatnya. Jadi ada logo. Sebagai tambahan juga untuk Bapak Ibu guru, kalau siswanya itu meraih posisi tertentu di ini ya di Bebras Challenge atau di tantangan Bebras ini, seingat saya 100 besar siswa terbaik untuk masing-masing kategori itu nanti akan ada di apa namanya websitenya Bebras. Dan salah satu dari peserta tantangan Bebras tahun 2016 itu adalah mahasiswa kami, mahasiswa Tell You, yang waktu itu berhasil meraih posisi top 4 nasional. Pelaksanaannya itu tanggal 10-11. Nah, apa namanya tergantung sama jenjang ya. Kalau yang SMA tanggal 11, yang SMP tanggal 10. Ada lagi pertanyaan? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena sudah pukul 17.30 WIB, mungkin saya cukupkan. Pendaftaran di Selo ada masalah, nanti bisa hubungi lewat di grup Telegram saja ya, Kak Des. Dan dimulai jam berapa, apa namanya, nanti tantangannya sesuai dengan sesi yang didaftarkan. Jadi waktunya bisa diakses di sesi yang didaftarkan saja. Oke, mungkin nanti kita diskusi lebih lanjutnya bisa di ini ya, di grup Telegram. Terima kasih untuk rekan-rekan adik-adik SMP SMA semua beserta dengan Bapak Ibu guru pembimbing dan juga orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya dalam rangka mengikuti tantangan Bebras di tahun 2022 ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, nanti kita bisa diskusikan di grup Telegram yang sudah diinformasikan sebelumnya, termasuk kalau ada kendala-kendala teknis. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam, terima kasih Kak Ijen Dev.